Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kesulitan belajar. Untuk itu, perkenalkan saya Muhammad Darunaja, mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 6. Video ini disusun untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah kesulitan belajar. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kesulitan belajar, terlebih dahulu kita ketahui arti dari belajar dan kesulitan belajar. Belajar adalah suatu proses untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman yang terwujud dalam perilaku sehari-hari. Sedangkan kesulitan belajar adalah keadaan di mana siswa tidak mampu menyerap materi ketika di sekolah. Ada dua istilah kesulitan belajar, yaitu learning disabilities dan learning difficulties. Learning disabilities artinya kesulitan dalam hal mengingat, memproses, dan menghasilkan. Biasanya, learning disabilities ini disebabkan oleh sistem saraf. Sedangkan learning difficulties artinya kesulitan dalam hal membaca, menulis, dan berhitung. Dan learning difficulties ini disebabkan oleh kondisi lingkungan. Adapun upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi learning disabilities ini, yang pertama yaitu dengan konsultasi, kemudian dengan motivasi, dan yang terakhir dengan pemberian reward. Sedangkan learning difficulties ini tidak dapat disembuhkan, tetapi dengan penanganannya yang tepat dapat membantu keberhasilannya, baik dalam belajar, beradaptasi, maupun bersosialisasi. Selanjutnya kita bahas lebih dalam mengenai learning disabilities. Apa itu learning disabilities? Learning disabilities adalah ketidakmampuan belajar yang disebabkan oleh gangguan neurologis pada otak sehingga dapat mempengaruhi cara mereka menerima dan memproses suatu informasi. Ada beberapa jenis learning disabilities, di antaranya yang pertama ada disleksia, kesulitan membaca, dysgraphia, dyscalculia, auditory processing deficit, visual processing deficit, attention deficit atau autism, non-verbal learning disabilities atau sulit mengenali dan memproses isyarat non-verbal. Nah, selanjutnya kita kenali ciri-cirinya. Yang pertama yaitu disleksia atau kesulitan membaca. Yang pertama ada sulit mengenali huruf dan kata, sulit memahami kata-kata dan ide atau gagasan, kesulitan memahami kosakata umum. Yang selanjutnya yaitu dysgraphia atau kesulitan menulis. Cirinya, dia canggung ketika memegang pensil, mudah lelah saat menulis, selalu menghindari tugas menulis dan menggambar, kesulitan menyusun huruf dan kata, dan dia memiliki masalah dalam menyalin huruf dan kata-kata yang akurat. Yang selanjutnya dyscalculia atau berhitung. Cirinya, yang pertama kesulitan menghafal, mengurutkan nomor, dan juga berhitung. Kesulitan menunjukkan waktu, mengukur jarak dan kecepatan. Dan yang terakhir kesulitan dalam mental match dan penyelesaian masalah matematik. Yang selanjutnya yaitu APD atau kesulitan mendengar. Cirinya, kesulitan membedakan suara dalam kata-kata, sulit menilai sesuatu yang penting jika dalam suasana gaduh, sulit mengingat informasi yang ditampilkan secara lisan. Yang selanjutnya yaitu VPD atau informasi visual. Yang pertama, sulit membedakan bentuk atau karakter yang dicetak, ketidakmampuan mengidentifikasi objek yang nampak sebagian, melihat simbol, kata, dan gambar, sulit menggunakan umpan balik untuk mengkoordinasikan tubuh. Selanjutnya kita mengenali ciri ADHD. Yang pertama ada sulit duduk diam dan fokus mengikuti instruksi. Dia sulit memusatkan perhatian dan cenderung implisit dan hiperaktif. Nah, ADHD ini dipengaruhi oleh faktor keturunan dan terkait dengan struktur atau fungsi otak. Sedangkan ciri autism, yang pertama dia sulit berkomunikasi, membaca bahasa tubuh orang lain, dan berteman. Yang terakhir sulit mempelajari keterampilan dasar bersosialisasi dan melakukan kontak mata. Ciri yang selanjutnya yaitu non-verbal learning disabilities. Yang pertama, keterampilan visualnya, spasial, dan organisasinya kurang baik, performa motorik yang kurang baik, dan yang terakhir sulit memahami komunikasi atau isyarat nonverbal yang ditampilkan orang lain. Nah, selanjutnya kita bahas lebih dalam nih tentang learning difficulties. Learning difficulties adalah suatu hambatan belajar yang dialami setiap individu sebagai akibat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya seperti kondisi fisik, faktor kognitif, dan emosional. Sedangkan eksternal itu lingkungan belajar, sarana belajar, dan strategi guru dalam belajar.
Di antara contoh learning difficulties, yang pertama ada burnout, yang kedua ada underachievement, yang ketiga ada prokrastinasi akademik, dan yang terakhir ada slow learning. Burnout adalah kelelahan fisik, mental, dan emosional karena stres yang terlalu sering. Sedangkan underachievement adalah kesenjangan antara prestasi yang dicapai dengan kemampuan siswa. Nah, yang selanjutnya prokrastinasi akademik adalah perilaku menunda-nunda atau menghindari kegiatan akademik dan tugas yang tidak diinginkan. Yang terakhir, slow learning adalah kemampuan anak untuk mempelajari keterampilan akademis itu di bawah rata-rata teman sebayanya. Nah, setelah kita mengetahui kesulitan belajar, sekarang kita belajar mendiagnosis kesulitan belajar. Ketidakmampuan belajar adalah masalah yang mempengaruhi cara seseorang menerima dan memproses informasi, seperti membaca, menulis, berhitung, dan lain-lain. Ketidakmampuan belajar ini kadang sulit untuk didiagnosis karena tidak ada daftar pasti atau gejala yang sesuai pada setiap anak, dan biasanya anak juga menyembunyikan masalahnya. Selanjutnya, mari kita identifikasi kesulitan belajar. Ada dua aspek untuk mengidentifikasi kesulitan belajar. Yang pertama ada aspek kognitif, dan yang kedua ada aspek perilaku. Aspek kognitif yang pertama sulit menghafal dan mengingat, sulit membaca dan menghitung, sulit mengikuti instruksi, sulit memahami sesuatu. Sedangkan pada aspek perilaku, banyak menghabiskan waktu untuk di kelas, siswa sulit menulis dan berbicara, dan keterampilan sosialnya juga kurang baik. Nah, upaya untuk mengatasinya, kita perlu konsultasi dengan guru atau dokter anak untuk dievaluasi, atau juga bisa ke psikolog dan terapi okupasi. Kemudian untuk mendiagnosis kesulitan belajar, kita bisa melakukan dengan dua tes. Yang pertama ada tes sederhana, yaitu dengan memberikan tes atau tugas singkat. Yang kedua ada tes formal, yaitu tes IQ dan tes pencapaian standar. Apabila ketidakmampuan belajar yang dialami siswa itu tidak terdeteksi, hal ini dapat menyebabkan yang pertama masalah emosi, stres yang meningkat, dan yang ketiga adalah masalah perilaku seperti agresif, murung, dan lain-lain. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.